Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 12 dari Analis Kimia R01. Di sini kami akan mempresentasikan tentang pengolahan limbah di laboratorium. Perkenalkan anggota kelompok kami, saya Dewi Ayudesari dengan NIM 1. Saya Anggun Putri Harisma dengan NIM 16. Saya Yuna Fitrian Gonzalez dengan NIM 22. Saya Kenya Maharani dengan NIM 19. Selamat menyaksikan. Adapun pengertian dari pengolahan limbah laboratorium itu sendiri yaitu proses penting yang harus dilakukan untuk mencegah dampak negatif terhadap lingkungan dan kesehatan manusia. Proses ini meliputi identifikasi, pemilahan, pengumpulan, penyimpanan, pengolahan, pengujian hingga pembuangan limbah sesuai dengan karakteristik dan tingkat bahayanya. Metode pengolahan seperti netralisasi, pengendapan, filtrasi, daur ulang pelarut, dan insinerasi digunakan untuk mengurangi sifat berbahaya limbah sebelum dibuang. Dengan pengelolaan limbah yang baik, laboratorium dapat menerapkan prinsip keselamatan kerja, memenuhi peraturan lingkungan, serta mendukung pembangunan yang berkelanjutan. Laboratorium itu sendiri merupakan tempat dilakukannya berbagai kegiatan praktikum, penelitian, pengujian, dan analisis yang menggunakan bahan kimia maupun biologis. Aktivitas tersebut menghasilkan limbah yang beragam seperti limbah cair, limbah padat, limbah gas. Limbah laboratorium ini seringkali mengandung zat yang berbahaya seperti asam, basa, limbah berat, kemudian organik, zat toksik, maupun mikroorganisme yang dapat menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan manusia dan lingkungan apabila tidak dikelola dengan benar. Kemudian adapun jenis-jenis dari limbah yaitu langkah pertama dalam pengolahan limbah laboratorium adalah mengidentifikasi jenis limbah yang dihasilkan. Kemudian limbah laboratorium umumnya dibedakan menjadi beberapa kategori, yaitu yang pertama ada limbah cair. Di sini seperti larutan asam, basa, pelarut organik, dan sisa reagen. Kemudian ada limbah padat, di mana ini seperti kertas saring, sarung tangan bekas, tisu yang terkontaminasi, dan juga pecahan kaca. Kemudian juga ada limbah gas, yang dimana ini berupa uap atau gas hasil reaksi kimia. Kemudian yang terakhir itu ada limbah B3 atau bahan berbahaya dan beracun, dimana ini merupakan limbah yang mengandung zat beracun, korosif, mudah terbakar, reaktif, atau berbahaya bagi lingkungan. Kemudian Selanjutnya, pemilahan yang baik memberikan beberapa manfaat, yaitu mempermudah proses pengolahan, mengurangi risiko reaksi berbahaya, menurunkan biaya pengolahan limbah, dan terakhir meningkatkan efisiensi pengolahan limbah. Selanjutnya, area penyimpanan sementara harus memiliki ventilasi yang baik, sistem pengamanan terhadap kebocoran, jauh dari sumber panas dan api. Akses yang terbatas hanya untuk petugas yang berwenang. Kemudian di sini ada alur pengolahan limbah, di mana yang pertama itu kegiatan praktikum atau juga penelitian yang dilakukan di labor. Kemudian kita identifikasi jenis dari limbahnya dan kita lakukan pemilahan limbah berdasarkan karakteristik yang tadi. Kemudian juga ada penyimpanan sementara terhadap limbah dan pengolahan limbah. Kemudian pengolahan limbah ini dibagi menjadi ada yang netralisasi, pengendapan, filtrasi, daur ulang pelarut, dan juga insinerasi. Nah, pada filtrasi ini bisa kita lakukan dengan pengujian dan pembuangan yang aman. Kemudian juga selanjutnya bisa kita lakukan dengan lingkungan yang aman dan bebas dari pencemaran. Selanjutnya, kesimpulan dari pengolahan limbah yaitu pengolahan limbah laboratorium bertujuan untuk mengurangi atau menghilangkan sifat berbahaya dari limbah sebelum dibuang ke lingkungan. Selain itu, pengolahan limbah juga bertujuan untuk mencegah pencemaran air, tanah, dan udara, serta memastikan bahwa kegiatan laboratorium berjalan sesuai dengan prinsip keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 dan peraturan lingkungan yang berlaku. Oleh karena itu, setiap laboratorium wajib memiliki sistem pengelolaan limbah yang terencana dan sesuai dengan karakteristik limbah yang dihasilkan. Sekian, itu saja presentasi dari kelompok kami. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Kami akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.